masalah Undang-Undang ITE juga menjadi catatan untuk ke depan betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi, dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restoratif justice. Ini juga dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam Undang-Undang ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, sehingga lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan Undang-Undang ITE ini bisa ditekan dan dihindari ke depan, sehingga penggunaan ruang cyber tetap bisa kita jaga dengan baik, ruang digital bisa kita jaga dengan baik dengan memenuhi etika. Tentunya akan ada langkah-langkah yang bersifat preventif, yang bersifat lebih persuasif, yang bersifat edukasi, yang tentunya nanti akan kita kedepankan terkait dengan hal tersebut. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Mungkin menyambung tadi apa yang sudah sempat saya sampaikan sebelum jeda, Pak Ito, bahwa penafsiran dari pasal-pasal Undang-Undang ITE ini merupakan hal yang krusial. Tadi ada catatan dari Bang Said Didu bahwa pihak penyidik saja juga mengalami kesulitan untuk bisa memberikan penafsiran yang pas terhadap pasal-pasal ini. Bang Ferdinand juga bilang bahwa pasal-pasal Undang-Undang ITE ini begitu karet, bisa melar, dipanjangkan, bisa dipendekkan, bisa dilebarkan, juga begitu bisa sangat objektif begitu. Silakan pandangannya mengenai hal ini, Pak Ito. Terima kasih Pak Viola. Selamat malam Pak Said Didu dan Bang Ferdinand. Tentunya kita mulai dari satu hal yang prinsip yang perlu kita sepakati bersama, bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus didasarkan atas hukum sesuai dengan sistem hukum nasional. Kita semua tahu bahwa hukum itu dibuat adalah untuk bisa mengatur tata cara atau aspek kehidupan dalam masyarakat. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya dalam Rapim TNI Polri, bahwa kita melihat sesuatu hal ini dari hulu ke hilir. Kalau kita melihat hulu ke hilir, tentunya kita mendasarkan kepada lembaga. Jadi kelembagaan yang pertama adalah lembaga yang membuat undang-undang tersebut. Tentunya ini adalah lembaga legislatif. Dan lembaga yang menjalankan undang-undangan tersebut, ya, yaitu lembaga yudikatif atau criminal justice system, salah satu diantaranya adalah Polri. Tentunya Polri dalam menegakkan hukum harus dapat mewujudkan tujuan hukum. Pertama, memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, atau kemanfaatan bagi semua orang. Kalau kita melihat Undang-Undang ITE sejak diundangkan tahun 2008, itu ada kesan bahwa sejak diundangkan Undang-Undang ITE ini adalah sebagai alat untuk memidanakan orang. Nah, di sini kenapa bisa terjadi demikian? Karena yang disampaikan oleh Bang Ferdinand juga Pak Said Didu, bahwa terdapat beberapa pasal di dalam Undang-Undang ITE itu yang multitafsir dan juga tidak memiliki patokan yang jelas. Sehingga memang betul yang dikatakan oleh Pak Said Didu, bagaimanapun juga penyidik Polri itu mengalami kebingungan untuk bisa menerapkan beberapa pasal tersebut. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu dan juga Pak Ferdinand, ada beberapa laporan yang sampai saat ini menggantung. Ini adalah satu janji daripada Pak Kapolri akan segera menyelesaikan kasus-kasus yang menggantung dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Karena kita tidak bisa membiarkan saja kasus-kasus ini tidak jelas apakah memenuhi unsur pidana ataukah tidak. Nah, sekarang kalau untuk masalah pasal karet, ini adalah merupakan ranah daripada DPR. DPR sendiri sudah mengatakan bahwa DPR akan mengawal janji dan menagih janji Kapolri untuk bisa bagaimana melakukan upaya penegakan hukum yang dasarnya adalah menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat edukatif. Kemudian juga Bapak Menko Polhukam itu juga sudah mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan inisiatif ya dalam rangka mengkaji kembali Undang-Undang ITE ini agar terdapat kepastian hukum dari pasal-pasal karet yang selama ini jujur saja menjadi permasalahan juga bagi penyidik, karena penyidik pun juga
tentunya mengalami kesulitan dalam menafsirkan pasal-pasal yang dikenakan tersebut. Ada juga pasal-pasal tersebut yang mungkin diatur dalam undang-undang lain. Contohnya masalah pencemaran nama baik, penistaan agama, kemudian juga undang-undang tentang lalu lintas, ya, dan lagi beberapa undang-undang lain yang sifatnya tumpang tindih. Sehingga mungkin ke depan ini menjadi pekerjaan rumah mungkin bagi seluruh lembaga yang terkait, baik lembaga legislatif sebagai hulu daripada permasalahan ini dan juga lembaga yudikatif dalam hal ini Polri, untuk kita menunggu bagaimana apabila undang-undang ini setelah dilakukan revisi, maka kita berharap bahwa Polri dapat bertindak atau dapat melakukan hukum secara adil, secara pasti, dan juga tentunya bermanfaat. Demikian Mbak Viola. Baik Pak Ito. Memang sepertinya semua Bang Emrus sepakat begitu kan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Presiden. Wah, ini sebaiknya direvisi saja begitu. Tapi selain membicarakan atau Bang Emrus punya pandangan sendiri mengenai revisi ini, perlu tidaknya revisi ini. Tapi mungkin saya ingin juga mengarah ke judul Presiden terusik mainan pasal karet. Ini terusiknya baru sekarang, sehingga ngomongnya baru sekarang itu seperti apa sih? Saya pikir ini kan judul kan kita yang membuat gitu ya. Apakah Pak Presiden terusik atau tidak, hanya Bapak Presiden yang tahu. Tapi setidaknya ngomongnya baru sekarang begitu untuk minta revisi, Bang. Kita harus melihat dalam konteks yang lebih luas. Artinya bahwa Bapak Presiden bisa saja melihat bahwa di dinamika di masyarakat itu sudah terjadi saling lapor. Bahkan bisa terjadi dari sudut itu bahwa akan ada katakanlah barter ini dari segi komunikasi. Saya akan tuntut kau atau saya tuntut kau lagi. Artinya ini kan wasting time bagi kita. Tetapi harus kita sadari bahwa kalau saya bicara dari segi komunikasi, karena ini bidang saya, ada yang dikenal dengan filsafat komunikasi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik. Nah, di sini persoalan aksiologi, penerapan daripada komunikasi itu di ruang publik. Artinya bahwa memang kita bebas menyampaikan pesan di ruang publik, tetapi harus ada juga aturan atau katakanlah etika dan sopan santun yang harus kita taati. Kenapa? Kalau kita sebebas-bebasnya seperti itu, apa yang terjadi nanti? Kenapa? Komunikasi itu bisa menimbulkan kohesi sosial di antara kita, bisa menimbulkan rasa persatuan kita, tapi bisa menimbulkan juga perang saudara. Oleh karena itu juga harus perlu diatur. Oleh karena itulah saya berpendapat bahwa beberapa undang-undang atau pasal ini yang perlu kita revisi, tapi harus tetap ada. Karena kalau tidak ada nanti, ini justru terjadi nanti komunikasi yang sangat bebas seperti itu dan bisa menimbulkan gesekan-gesekan sosial. Nah, yang mau saya garis bawahi adalah bahwa katakanlah ada suatu konsep yang muncul di para narasumber tadi atau di wacana publik, ada pasal karet. Saya dari aspek komunikasi berarti ada konsep-konsep yang digunakan yang belum diturunkan pada level yang operasional. Sehingga orang bisa menafsirkan berbeda-beda. Misalnya pencemaran nama baik, katakanlah menakut-nakuti, dan lain-lain sebagainya. Ini harus operasional. Memang kita tidak setuju apa yang disebut dengan menakut-nakuti atau pencemaran nama baik, tidak boleh. Tetapi harus kita turunkan pada level yang terukur. Sehingga nanti tidak serta-merta ada merasa terganggu, dilaporkan dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah saya pikir sangat tepat. Tetapi ketika ini dilakukan harus kita revisi mulai dari pengantarnya atau undang-undang itu dari pertimbangannya dan segalanya sampai ke bawahnya, bahkan aturan turunannya. Jadi kita harus sekaligus kita melakukan suatu revisi supaya memang ketika kita berkomunikasi di ruang publik, apakah itu dalam bentuk sosial media atau mainstream media, menjadi suatu yang produktif bagi bangsa dan negara. Tetapi saya mau katakan yang paling utama sebenarnya di atas itu, kita harus mempunyai kedewasaan berkomunikasi. Kita sering dengarkan kedewasaan psikologi, kedewasaan katakanlah kedewasaan demokrasi, kedewasaan politik. Demokrasi juga komunikasi juga kita harus dewasa. Artinya kita harus menggunakan diksi-diksi yang menghargai orang lain. Misalnya, bukankah sering kita dengar ada ungkapan dari seseorang misalnya dungu misalnya. Ini tidak sesuai dengan etika atau katakanlah yang disebut kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan kita harus beradab, kemanusiaan kita harus beradab di bidang komunikasi. Jadi tidak bolehlah menggunakan diksi-diksi tertentu yang membuat pihak lain tidak nyaman. Oleh karena itu, saya kira perlu kita dukung Bapak Presiden Joko Widodo, ini perlu direvisi. Tapi saran saya kepada pemerintah, ketika nanti ini direvisi, mohon para komunikoh Indonesia sebagai pakar di dalamnya nanti, sebagai kajian akademik.
supaya karena ini persoalan komunikasi. Iya, dilibatkan juga ya. Betul. Kenapa saya katakan itu? Diksi, kata, simbol tak bermakna, tetapi manusia memberikan makna terhadap simbol. Hanya orang komunikasi yang bisa mengkaji ini sehingga kita bisa melahirkan konsep-konsep yang pas, terukur dan operasional, tidak multitafsir lagi. Demikian. Baik, rasanya di waktu yang tersisa saya hanya punya kesempatan untuk memberikan closing statement pada para narasumber. Mungkin Bang Ferdinand bisa diberikan, apalagi sebagai sosok yang aktif di medsos, catatannya revisi apa sebenarnya yang diperlukan? Ya, bagi saya sebetulnya tetap bahwa undang-undang ini sangat diperlukan ada untuk mengawal bangsa ini ya, karena dengan ada undang-undang ini saja kita bisa melihat bagaimana hoax, ujaran kebencian merajalela di Republik ini. Hanya yang penting sebetulnya pasal-pasal yang perlu direvisi memang harus direvisi supaya tidak karet dan diatur di situ barometer apa yang harus digariskan di mana seseorang melakukan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Barometer yang perlu sehingga penyidik pun seperti yang disampaikan Bang Said Didu tadi tidak pusing untuk menafsirkan ketika di undang-undang itu sudah jelas barometernya. Yang dimaksud ujaran kebencian ini, yang dimaksud pencemaran nama baik ini, dan siapa yang berhak melaporkan kan harus diatur juga. Karena banyak sekarang kan sesuatu pernyataan pendapat orang seperti saya tidak menyebut orang bahkan ditarik-tarik ke dirinya saya dilaporkan. Nah, hal-hal seperti ini kan adalah upaya-upaya untuk mengkriminalisasi orang. Nah, ketika barometernya ada, tolak ukurnya ada di undang-undang itu, maka ya kita berharap semua tidak ada lagi yang multitafsir dan masyarakat kita pun lebih lagi ke depan nanti dewasa komunikasi dan dewasa berpolitik itu sangat penting sekali. Baik, ada catatan tadi dari Bang Ferdinand dan juga tentunya dari Bang Emrus. Mungkin Bang Said Didu juga bisa berikan catatan. Halo. Ya, Bang Said Didu silakan. Oke, saya sangat setuju bahwa ada beberapa pasal, mungkin ada 5 pasal sebenarnya yang perlu direvisi. Kalau direvisi seperti umpamanya ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu tafsir-tafsir orang saja, merusak nama baik. Ya, kalau saya ngomong terus 100.000 orang merasa nama baiknya rusak padahal tidak ada niat, maka 100.000 orang yang melaporkan. Jadi ini bahaya sekali karena nama baik itu kita nggak tahu apa yang dimaksud nama baik gitu ya. Jadi menurut saya itu harus ditafsirkan secara detail apa yang dimaksud ujaran kebencian, apa yang maksud merusakkan nama baik, dan lain-lain. Kemudian unsur sara seperti apa itu harus didetailkan supaya tidak ada menafsirkan. Sekarang karena menafsirkan boleh siapa saja, maka muncul profesi pelapor. Profesi pelapor, orang bermimpi pun dilaporkan dan diperiksa juga oleh polisi. Orang yang mengarang buku pun dilaporkan karena dan diterima juga oleh polisi. Jadi ini bahaya sekali nanti. Saya pernah bicara waktu saya masih belum paham apa-apa, anak kecil. Saya hidup pernah bicara begini, dilaporkan juga. Itu bahaya sekali. Menurut saya katakan kalau memang negara ini baik, maka ini saya bilang arena tinju rakyat segera harus dibubarkan oleh Bapak Presiden. Kalau perlu munculkan dulu Perpu. Ada Prof. Mahfud MD di dalam, biarkanlah Prof. Mahfud MD menyusun Perpu itu untuk mempercepat. Karena saya mohon maaf, saya agak kecewa karena DPR sekarang dia lihat rakyat sudah saling beradu di arena tinju, mereka diam 1000 bahasa dan tidak melihat ini permasalahan. Padahal rakyat sudah diadu domba oleh undang-undang ITE. Itu saja, Mbak. Ini semakin cepat semakin bagus. Baik. Bayangkan aja, Mbak. Pak JK sudah nggak ngerti cara itu kan menyampaikan kritik. Pak Suciandi sudah ketakutan. Rizal Ladi sudah toko-toko pun itu sudah ketakutan dengan undang-undang ITE. Kenapa diam? Ini harus segera. Baik, Pak Ito mungkin penutup. Mbak Viola, saya kira bagi Polri selaku aparat penegak hukum yang di dalam KUHAP maupun peraturan Kapolri wajib menerima laporan baik lisan maupun tertulis bagi masyarakat yang memiliki hak dan yang dilindungi undang-undang. Kita tentunya berharap untuk bisa menegakkan hukum dengan memberikan kepastian dan rasa keadilan. Oleh karena itu, undang-undang yang harus ditegakkan, ya khususnya dalam hari ini ITE, tentunya kita perlu mendapatkan satu undang-undang yang tidak menimbulkan multitafsir ataupun menimbulkan sesuatu yang mungkin bisa merugikan orang lain ya, dan atau digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang. Polri tentunya harus bersifat
profesional. Ini harapan dari kita tentunya, Mbak. Langkah Kapolri sendiri mungkin Bang Emrus, kalau dari informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh Pak Presiden ini berupaya untuk memilih-milih kasus, lebih memilah-milah, kemudian juga mengupayakan upaya mediasi terlebih dahulu sebagai awalan, kemudian juga ada standarisasi untuk bisa seragam yang namanya tafsir ini. Mungkin singkat saja terakhir Saya dari kira Bang Emrus. sangat setuju. Jadi saya kira undang-undang yang bagus itu ketika tidak menimbulkan multitafsir, Oke. sehingga tidak menjadi kegaduhan di tengah publik. Kalau kita lihat misalnya Pak Joko Widodo berkatakan harus beretika. Nah, etika dalam berkomunikasi itu diturunkan saja pada level yang terukur di dalam Oke. undang-undang itu. Demikian juga yang dikatakan oleh Pak Kapolri. Dia katakan tadi persuasi. Diturunkan aja pada level yang bagaimana ukuran yang persuasi itu. Dan kemudian yang mendidik itu. Dan juga di undang-undang tidak ada salahnya ditugaskan suatu kementerian tertentu untuk memberikan pencerahan tentang media supaya masyarakat tahu bagaimana menggunakan media ini secara dewasa. Tugasnya Menkominfo harusnya untuk saya kira masyarakat itu bisa lebih ditugaskan nanti terliterasi. di dalam pasal itu literasi media seperti itu, sehingga masyarakat punya kesadaran yang tinggi tentang bermedia ini, sehingga tidak semudah itu ketika ada di kepalanya atau kemudian ada informasi lalu di forward kepada orang lain. Kedewasaan berkomunikasi, literasi media menjadi sesuatu yang penting. Demikian. Baik, kita sudah dapatkan catatan-catatan mengenai revisi dari Undang-Undang ITE ini dari para narasumber. Terima kasih Bang Emrus kehadirannya, Mbak Ferdinand juga terima kasih. Bang Said Didu terima kasih, Pak Ito juga terima kasih sudah menyediakan waktu untuk bisa terlibat dalam perbincangan ini dengan kami. Dan pemirsa jangan beranjak dulu, kami akan sajikan kabar terbaru dari longsor yang terjadi di Nganjuk, Jawa Timur dan juga rangkaian kabar-kabar menarik lainnya sesaat lagi.